Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Upscape sekalian. Kembali lagi bersama Yaumil dan seperti biasa kita akan membahas 10 soal lagi berkaitan dengan soal-soal prediksi TKB CPNS di tahun ini sesuai dengan kisi-kisi dan juga sesuai dengan informasi yang kami himpun dari para pengguna kami yang sudah menjalankan TKB nih teman-teman sekalian. Nah, sebelum lanjut membahas soal, Yaumil ingin memberikan beberapa poin informasi kepada teman-teman sekalian nih. Pertama, dari pengalaman beberapa pengguna kita yang sudah TKB CPNS di tahun ini, itu menyampaikan bahwa soal-soal yang keluar di TKB memang mirip dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Permenpan RB. Baik itu dalam format perawat ahli pertama dan juga perawat terampil. Jadi salah satu solusi bagi kami kepada teman-teman Upscape sekalian yang ingin TKB di tahun ini, silahkan tuh sahabat Upscape pahami beberapa poin-poin dari subtopik kisi-kisi yang telah dibagikan, baik itu di kemampuan umum maupun kemampuan khusus. Silahkan dipahami detail ya sahabat Upscape sekalian. Dan selain itu sahabat Upscape juga bisa nih pantengin terus video YouTube di channel ini, karena kami akan terus membagikan sebanyak mungkin yang kami bisa informasi-informasi seputar dengan pembahasan soal-soal sesuai field report dari para pengguna kami yang udah TKB dan juga sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB yang terbaru. Hari ini kita akan bahas 10 soal sahabat Upscape sekalian untuk tidak berpanjang-panjang lagi. So, kita masuk ke soal yang pertama, sahabat Upscape semuanya. Kali ini itu berkaitan dengan topik diagnosis keperawatan. Nah, ini soalnya agak unik, sahabat Upscape sekalian, dan mohon diperhatikan ya di poin pertanyaannya. Ya, jadi keunikan terjadi di poin pertanyaannya nih, yang akan meragukan para pengguna kita dalam menjawab soalnya. Seperti ini bunyinya. Seorang anak dibawa ke IGD dengan keluhan diare 6 kali per hari sejak 6 hari yang lalu. Ditemukan mata cekung, turgor berkurang, dan anak selalu menangis. Apakah diagnosis ibu pada kasus di atas? Apakah A, diare berhubungan dengan konsistensi feses cair 6 kali per hari? Apakah B, kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare? Apakah C, kekurangan volume cairan berhubungan dengan turgor berkurang? Apakah D, cemas berhubungan dengan diare? Atau E, kurang pengetahuan berhubungan dengan penyakit anak? Nah, oke sahabat Upscape sekalian. Apa kira-kira nih jawabannya untuk soal yang pertama ini? Oke, sahabat Upscape, sepertinya banyak yang terkecoh di soal ini ya. Perhatikan pertanyaannya sahabat Upscape. Yang ditanya itu adalah diagnosis ibunya, bukan diagnosis anaknya. Ya, kalau diagnosis anaknya pada kasus ini kita udah jelas ya sahabat Upscape ya. Ada data bahwasanya anak mengalami diare yang disertai dengan tambahan mata cekung, turgor berkurang, dan anak selalu menangis. Nah, kompilasi data-data ini mengarah pada sebuah permasalahan yang disebut dengan kekurangan volume cairan. Nah, ini masalah atau diagnosis yang terjadi pada anak sebenarnya ya. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare. Karena kondisinya di sini udah diare berkelanjutan nih sahabat Upscape ya, ditandai dengan tanda-tanda hipovolemia yang lain seperti mata cekung, turgor berkurang ya. Ini adalah tanda-tanda lain yang menandakan adanya kekurangan volume cairan di sini. Tapi itu diagnosis anak sahabat Upscape ya. Sekali lagi itu diagnosis anak. Sedangkan yang ditanya pada soal yang pertama itu adalah diagnosis ibu sahabat Upscape. Sehingganya ketika dia bicara mengenai diagnosis ibu, opsi A, opsi B, dan opsi C itu bukanlah jawaban yang tepat lagi. Ya, jadi bukan diare dan pastinya bukan kekurangan volume cairan. Kemungkinan itu adalah di opsi D dan E. Cemas berhubungan dengan diare, kurang pengetahuan berhubungan dengan penyakit anak. Dan di sini kita lihat ya, kalau cemas tentu ada beberapa data-data mengenai perilaku ibu cemas, terus kemudian respon ibu cemas ya, atau beberapa data-data terkait kecemasan. Namun, pada soal yang pertama nggak ada nih, sahabat Upscape, data yang berkaitan dengan kecemasan. Sehingganya, fokus kita di opsi E, kurang pengetahuan. Nah, kenapa kurang pengetahuan di sini, sahabat Upscape? Karena anak sudah mengalami diare ini sejak 6 hari yang lalu, tapi ibu baru membawanya ke IGD. Nah, dari sana kita merujuk bahwasanya masalah yang terjadi atau diagnosis yang terjadi ini adalah kurang pengetahuan berhubungan dengan penyakit si anak.
Oke, sahabat Upscape sekalian, kita masuk pada soal yang kedua. Nah, ini yang paling dicari-cari sahabat Upscape nih. Jadi, di informasi yang beredar sekarang, sahabat Upscape, banyak yang menemukan soal-soal terkait pendokumentasian. Dan banyak di antara sahabat Upscape kita atau pengguna bimbel kita, itu yang nanya-nanya, Kak, bahas dong soal pendokumentasian. Dan ini jawabannya ya. Ini adalah soal kedua berkaitan dengan pendokumentasian. Dari informasi yang kita himpun, sahabat Upscape, salah seorang pengguna kita yang setelah penghitungan sementara menjadi ranking 1, itu dia menyampaikan bahwa mendapatkan soal pendokumentasian 4 soal di paket soal TKB-nya itu. Jadi dari 100 soal, 4 soalnya itu berkaitan dengan pendokumentasian. Nah, kali ini akan Yaumil ulik ya di soal yang kedua ini. Pasien atas nama Nyonya X dengan kondisi post-op laparotomi hari ketiga. Mengeluh nyeri pada luka operasi, nyeri seperti di sayat, skala nyerinya 7. Perawat melakukan tindakan perawatan luka pada jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pendokumentasian tindakan keperawatan yang tepat adalah, apakah A, telah dilakukan tindakan perawatan luka pada jam 10 waktu Indonesia bagian Barat untuk mengurangi nyeri pasien? Apakah B, melakukan perawatan luka untuk mencegah infeksi? Apakah C, lakukan perawatan luka keadaan luka bersih tidak ada pus? Apakah D, dilakukan perawatan luka jam 10 waktu Indonesia bagian Barat? Atau E, perawatan luka karena infeksi luka operasi? Nah, ini yang mulai agak ngambang nih sahabat Upscape sekalian ya. Udah mulai agak ngambang nih di soal yang kedua ini ya. Nah, sebelumnya Yamil ingin jelaskan kepada sahabat Upscape sekalian, seperti ini adalah bentuk format pendokumentasian yang benar. Format pendokumentasian benar ini Yamil dapatkan dari buku dokumentasi keperawatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Sahabat Upscape bisa cari di Google sendiri ya. Jadi ini adalah salah satu bagiannya, format implementasinya. Nah, poin pentingnya di sini kita lihat sahabat Upscape bahwa ada beberapa hal yang harus dibuat dalam pendokumentasian implementasi keperawatan. Pertama, itu harus ada waktu dilakukannya tindakan. Terus kemudian yang kedua, ada tindakan yang dilakukan, implementasinya, dan ada responnya, serta yang ketiga ada parafnya. Nah, pada soal yang kedua, sahabat Upscape sekalian ya, tentu kita akan mengeliminir langsung yang tidak ada waktu dilakukannya tindakan. Opsi B, opsi D, dan opsi E itu kurang tepat karena nggak ada waktunya di sini ya sahabat Upscape ya. Terus kemudian tinggal dua lagi, ada opsi A dan opsi D. Di opsi A ternyata cuma dijelaskan dilakukan tindakan. Jadi cuma penjelasan dilakukannya tindakan. Tapi di opsi D cuma dijelaskan tentang dilakukannya tindakan. Terus kemudian tidak ada respon atau tidak ada data lain selain itu. Sedangkan di opsi A, sahabat sekalian, itu dijelaskan tindakan yang telah dilakukan dan apa tujuan dari tindakan tersebut. Nah, meskipun kalau kita lihat di sini ya sahabat Upscape ya, yang ditanya itu adalah respon ya. Tapi kalau kita memilih mana pilihan jawaban yang tepat, rasanya dibanding D, jawaban yang lebih tepat itu adalah opsi A, sahabat Upscape sekalian ya. Karena dijelaskan di sana ada apanya, ada jam dilakukannya tindakan, terus kemudian tindakan yang dilakukan itu seperti apa, dan apa tujuan dari tindakan itu. Sehingganya untuk soal yang kedua ini, pilihan jawaban Yaumil itu adalah opsi A, sahabat Upscape sekalian. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, kali ini Yaumil masih membahas berkaitan dengan pendokumentasian. Kalau yang tadi berkaitan dengan pendokumentasian implementasi keperawatan, sekarang pendokumentasian dari diagnosis keperawatan. Kira-kira seperti apa nanti jawabannya ya, sahabat Upscape ya. Jadi di soal yang ketiga ini bunyinya seperti ini, sahabat Upscape. Tanggal 20 Oktober 2021, terdapat pasien atas nama Nyonya W, post-op laparotomi hari ketiga. Mengeluh nyeri pada luka operasi, nyeri seperti di sayat, dan skala nyerinya 7. Pendokumentasian diagnosis keperawatan yang tepat adalah apakah A. nyeri akut, B. nyeri akut berhubungan dengan infeksi luka post-operasi, C. nyeri akut berhubungan dengan infeksi luka post-operasi ditemukan tanggal 20 Oktober 2021, D. risiko infeksi, atau E. risiko infeksi berhubungan dengan luka post-operasi. Nah, kira-kira bagaimana nih format pendokumentasian yang benar, sahabat Upscape sekalian? Lagi sahabat Upscape sekalian, seperti ini yang Yaumil temukan di buku dokumentasi keperawatan yang dirilis oleh Kemenkes ya. Seperti ini bentuk dokumentasi keperawatannya ya.
Jadi ada kolom nomor ya, terus kemudian kolom diagnosis keperawatan, terus kemudian kolom tanggal ditemukan, dan kolom paraf dan nama. Ya, jadi ada beberapa indikator-indikator nih sahabat Upscape sekalian ya. Dan lagi-lagi di pendokumentasian ini ada tanggal ditemukan sahabat Upscape. Jadi harus ada tanggalnya nih. Sehingganya kalau kita korelasikan ke soal yang ketiga, cuma satu nih opsi yang ada tanggal, yaitu opsi C. Jadi udah mudah ya sahabat Upscape sekalian ya, kita menjawab model pendokumentasian diagnosis keperawatan yang tepat adalah diagnosis keperawatan yang ada diagnosis utamanya, terus kemudian berhubungan dengan apa penyebab dari diagnosis itu, terus kemudian ada tanggal ditemukannya ya. Nah, kita juga harus pastikan sahabat Upscape diagnosis yang didokumentasikan itu juga diagnosis yang tepat ya. Misalnya pada kasus ini kan berkaitan dengan nyeri akut ya, karena ada data mengenai kondisi nyeri atau respon pasien saat nyeri, terus kemudian gimana kualitas nyerinya, dan juga ada skala nyerinya nih sahabat Upscape ya. Jadi udah jelas nih masalahnya adalah nyeri akut. Nah, berhubungan dengannya tentu adalah berkaitan dengan infeksi luka pos operasi ya. Karena dia setelah operasi ya dan mengalami nyeri, dan nyeri merupakan salah satu tanda dari infeksi yang aktual. Jadi jelas nyeri akut berhubungan dengan infeksi luka pos operasi, dan kemudian kita lihat tanggalnya 20, terus kita dokumentasikan juga ditemukan tanggal 20 Oktober 2021. Jadi sekali lagi Yomel simpulkan sahabat Upscape, jawabannya adalah nyeri akut berhubungan dengan infeksi luka pos operasi ditemukan tanggal 20 Oktober 2021. Demikian sahabat Upscape sekalian. Oke sahabat Upscape semua, sekarang masuk ke soal yang keempat nih. Nah, soal yang keempat ini jujur sahabat Upscape, Yomel searching di Google ya. Karena sangat definitif sekali ya, dan nggak ada proses analisisnya di sini nih. Memang wawasan nih yang ditanya. Jadi ada juga beberapa soal yang ditemukan oleh pengguna kita itu berkaitan dengan karya tulis ilmiah dan jurnal ilmiah nih sahabat Upscape. Jadi sahabat Upscape juga harus baca-baca dan list poin-poin definitifnya ya dari masing-masing itu. Dan bagi sahabat Upscape yang belum tahu nih definisi-definisinya, bisa tonton lebih jelas nih di soal yang keempat ini. Ya, jadi soalnya adalah hasil penelitian, pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis merupakan definisi dari apakah A. Jurnal ilmiah, B. Karya tulis, C. Karya tulis ilmiah, D. Laporan penelitian, atau E. Karya esai. Ya, tadi dari soal ini sahabat Upscape sekalian Yomel searching Google nih. Yomel masukkan semua soalnya, dan ternyata ini merupakan definisi dari karya tulis ilmiah sahabat Upscape. Ya, ini definisi dari karya tulis ilmiah. Nah, Yomel akan kasih nih definisi lainnya dari opsi-opsi jawaban ini sahabat Upscape. Ya, pertama adalah jurnal ilmiah. Kalau Yomel cari di Google, jurnal ilmiah itu adalah publikasi berkala dalam bentuk penerbitan akademik yang umumnya berupa penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Jadi jurnal ilmiah ini juga merupakan salah satu bentuk media publikasi dari karya tulis ilmiah itu sahabat Upscape. Jadi ini adalah media publikasi dari karya tulis ilmiah. Dan jurnal ilmiah berbentuk sekumpulan artikel-artikel karya ilmiah yang didahului oleh proses penelaahan untuk mendapatkan objektivitas setinggi mungkin. Jadi ada proses penelaahan sebelumnya sahabat Upscape dari karya tulis ilmiah yang dikumpulkan. Itu dia jurnal ilmiah. Terus ada lagi laporan penelitian. Secara definitifnya itu adalah suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian. Itu dia laporan penelitian ya. Terus kemudian kalau esai itu merupakan sebuah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu ya. Jadi beda sahabat Upscape sekalian ya. Kalau karya tulis tadi dari hasil penelitian, kalau esai ini sifatnya adalah opini penulis terkait dengan subjek tertentu. Jadi gitu sahabat Upscape sekalian ya definisinya. Silahkan catat-catat, siapa tahu keluar soal TKB ini di gelombang sahabat Upscape sekalian nanti. Baik sahabat Upscape, sekarang kita masuk pada soal yang kelima. Kali ini gampang, tapi yang meribetkannya adalah opsi jawabannya mirip-mirip nih sahabat Upscape. Jadi kalau belum pernah baca ini atau belum tahu ini sebelumnya, mungkin juga akan terkecoh nih di soal yang kelima. Nah, soal kelima itu berkaitan dengan pengelolaan keperawatan tuh di bagian kisi-kisinya.
Ini merupakan salah satu bentuk dari modalitas keperawatan ya, dan salah satu bentuk dari komunikasi efektif ya, yaitu SBAR. Apa kepanjangan dari SBAR, sahabat Upscape sekalian? Ya, apakah A, situation, background, analysis, atau recommendation? Atau B, situation, background, assessment, dan recommendation? Atau C, situation, background, assessment, dan resolution? Atau D, situation, basic, assessment, recommendation? Atau E, symptom, background, assessment, recommendation? Mirip-mirip kan sahabat Upscape ya? Kalau kita lakukan analisis logika nih, cuma satu yang salah nih di masing-masing opsi nih sahabat Upscape. Kira-kira yang mana yang benarnya nih sahabat Upscape? Ya, ini dia jawabannya. Jadi sahabat Upscape sekalian, SBAR itu merupakan singkatan dari S-nya itu situation, B-nya itu background, A-nya itu assessment, R-nya itu recommendation. Nah, SBAR ini sahabat Upscape sekalian, poinnya adalah S situation itu terkait dengan kondisi terkini pasien. Terus kemudian background berkaitan dengan informasi penting yang melatar belakangi kondisi pasien saat ini. A atau assessment merupakan hasil penilaian atau pengkajian kondisi pasien. R, recommendation, merupakan apa yang perlu atau disarankan untuk mengatasi masalah pasien. Dan yang perlu sahabat Upscape ketahui, SBAR ini merupakan pola atau teknik komunikasi yang harus dilakukan untuk melapor atau berkomunikasi antar teman seprofesi atau teman antar profesi. Ya, jadi antar disiplin ilmu. Ya, untuk menghindari kesalahan komunikasi. Dan ini merupakan salah satu bentuk standar patient safety di rumah sakit dan vaskes kesehatan lainnya nih, sahabat Upscape sekalian. Ya, jadi kalau kita lihat dari opsi jawaban tadi ya, di soal kelima, jawaban yang tepat itu adalah opsi B. Ya, sahabat Upscape ya. Dan tambahan dikit nih, sahabat Upscape, selain SBAR, ternyata ada soal juga nih, sahabat Upscape, yang menanyakan singkatan dari TEBAK. Ya, tebak. Ya, T-nya itu tulis, B-A-nya itu baca, K-nya itu konfirmasi. Itu dia jawabannya ya. Jadi, bukan hanya SBAR aja ditanyakan sahabat Upscape, juga ada yang menanyakan, apa sih singkatan dari TEBAK itu? T-nya itu tulis, B-A-nya itu baca, K-nya itu konfirmasi. Dan tebak ini adalah teknik komunikasi lisan per telepon dengan menulis, membaca berulang, dan melakukan konfirmasi pesan yang diterima oleh pemberi pesan. Sekarang kita masuk pada soal yang keenam. Di soal yang keenam ini juga berkaitan dengan interpretasi analisa gas darah. Ini juga bagi yang masih fresh graduate, yang baru ukom nih, mungkin masih ingat nih gimana cara menginterpretasi analisa gas darah. Nanti Yomil juga akan jelaskan kepada sahabat Upscape gimana cara gampangnya sih untuk memahami interpretasi analisa gas darah. Bunyi soalnya di soal yang keenam ini adalah hasil pemeriksaan AGD menunjukkan pH 730, PCO2 49, HCO3 30, BE 26. Apakah interpretasi hasil AGD tersebut? Apakah A, asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, atau B, asidosis metabolik terkompensasi sebagian, atau C, asidosis respiratorik terkompensasi penuh, atau D, asidosis metabolik terkompensasi penuh, atau E, asidosis metabolik tidak terkompensasi. Nah, kira-kira apa nih jawabannya sahabat Upscape sekalian untuk soal yang keenam? Nah, sahabat Upscape sekalian ya, pada pembahasan soal yang keenam ini Yomil agak simpel saja sahabat Upscape. Yomil anggap sahabat Upscape udah paham ya bagaimana pengkategorian dari asam dan basa ya. Jadi sedikit refresh ya sahabat Upscape sekalian ya. Yang kita lihat di interpretasi analisa gas darah, yang wajib kita lihat itu ada 3. Pertama, pH darahnya. Kemudian yang kedua nilai PaCO2-nya, dan yang ketiga nilai HCO3-nya. Untuk pH darah, nilai normalnya ini adalah 35 sampai 45. Untuk PCO2 atau PaCO2, nilai normalnya itu adalah 35 sampai 45. Untuk HCO3-nya, nilai normalnya itu adalah 22 sampai 26, ya. Dan untuk menentukan apakah dia asam dan basa, ada istilah yang namanya ROME, sahabat Upscape sekalian. ROME itu singkatan dari respiratory opposite dan metabolic equal. Tadi yang saya sampaikan, nilai PCO2-nya itu adalah
35 sampai 45. Di mana itu mengindikasikan semakin tinggi nilai PCO2 atau di atas 45, maka kondisinya adalah semakin asam. Semakin turun di bawah 35 itu kondisinya basa. Itu dia yang repository oocyte tadi. Kalau metabolic equal tadi adalah semakin tinggi nilainya atau lebih dari 26 itu masuk ke kategori basa, sedangkan kurang dari 22 masuk ke kategori asam, sahabat subscribe sekalian. Seperti itu ya. Dan ketika kita udah paham tuh cara untuk menentukan asam dan basa, ada istilah lagi yang namanya terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi sama sekali. Dikatakan terkompensasi penuh, sahabat subscribe, jikalau kondisinya adalah pH-nya normal dan PCO2 dan HCO3-nya itu abnormal. Ya, itu dia yang terkompensasi penuh, pH-nya normal. Terus kemudian kalau pH-nya abnormal, terus PCO2 dan HCO3-nya juga abnormal, maka itu disebut dengan terkompensasi sebagian. Dan yang kondisi yang ketiga, kalau pH-nya abnormal dan PCO2-nya atau HCO3-nya abnormal, atau ya, kalau tadi dan, kalau sekarang atau, maka itu artinya adalah tidak terkompensasi. Ya, jadi itu adalah beberapa istilah-istilah yang kami anggap sahabat Upscape udah paham lah mengenai interpretasi analisa gas darah. Nah, pada chart ini ya, pada pembahasan ini, kita langsung to the point saja. Menginterpretasikan hasil dari AGD-nya. Kita lihat langsung pH-nya. Dari pengkajian kasus, sahabat Upscape sekalian, kita ketahui bahwa pH-nya itu adalah 730. Kalau 730, otomatis kondisinya adalah asam. Jadi kita tuliskan pH di sini. Ya. Terus kemudian kita lihat yang kedua. PCO2-nya gimana? PCO2-nya 49 mmHg. 49 mmHg itu masuk ke kategori apa, sahabat Upscape? Asam atau basa kira-kira? Kalau 49 semakin tinggi dia masuk ke kategori asam, sahabat Upscape sekalian ya. Jadi dia di sini. PCO2-nya itu adalah asam. Dan kemudian HCO3-nya itu adalah 30. 30 semakin tinggi itu dia masuk ke kategori basa. HCO3-. Nah, di sini sahabat Upscape sekalian yang sejajar adalah pH dan PCO2. Nah, tadi Yomil udah sampaikan juga kalau PCO2 itu berkaitan dengan respiratorik, kalau HCO3- itu berkaitan dengan metabolik. Jadi ketika pH-nya berada di kondisi asam ya, kita sebut juga dengan asidosis, dan bertemu dengan indikator respiratorik, maka jawabannya adalah asidosis respiratorik. Sekarang kita tentukan apakah dia terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi sama sekali. Kita mengetahui sahabat Upscape sekalian, kalau terkompensasi penuh, pH-nya normal. Tapi di sini pH-nya asam, jadi dia tidak terkompensasi penuh. Kalau tidak terkompensasi, ada yang normal dan ada yang abnormal. Di sini keduanya abnormal. Sehingganya jawabannya itu adalah terkompensasi sebagian. Jadi kita urutkan jawaban untuk pembahasan soal yang ke-6 ini adalah asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Itu dia sahabat Upscape sekalian untuk pembahasan soal kita yang ke-6. Oke sahabat Upscape semua, sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang ke-7. Berkaitan dengan terapi aktivitas kelompok ya. Salah satu kemampuan khusus ya kalau nggak salah yang masuk di kisi-kisi Permenpan, terutama di perawat ahli pertama kalau saya nggak salah ya. Jadi di soal yang ke-7 ini sahabat Upscape sekalian berkaitan dengan TAK ya. Bunyi kasusnya adalah seorang laki-laki dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan sering mengamuk dan selalu marah jika diajak bicara. Hasil pengkajian, pasien udah mulai kooperatif. Apakah terapi aktivitas kelompok yang tepat diberikan kepada klien? Apakah A. Sosialisasi, B. Stimulasi persepsi, C. Orientasi realita, D. Stimulasi sensori, atau E. Stimulasi persepsi harga diri rendah. Nah, sahabat Upscape sekalian, untuk pembahasan soal yang ke-7 berkaitan dengan TAK, kata kuncinya untuk bisa menjawab dengan benar, sahabat Upscape harus mampu terlebih dahulu mengetahui apa masalah keperawatan jiwa
yang terjadi pada pasien pada kasus. Dan ketika masalah keperawatannya udah ditemukan, baru kita korelasikan dengan terapi aktivitas kelompok yang tepat sesuai dengan masalah keperawatan tersebut. Nah, kita masuk ke soal yang ketujuh, sahabat Upscape, di mana kita menemukan data nih. Pasien sering mengamuk dan sering marah jika diajak bicara, namun sekarang udah mulai kooperatif. Dari ringkasan data yang ada, ini mengarah pada masalah resiko perilaku kekerasan, sahabat Upscape. Nah, seperti yang Emil sampaikan tadi, untuk mengetahui TAK yang tepat, itu sesuai dengan masalah keperawatan yang tepat. Dan untuk masalah resiko perilaku kekerasan, terapi aktivitas kelompok yang tepat dilakukan, itu adalah terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi, sahabat Upscape sekalian. Itu ditujukan untuk pasien-pasien dengan masalah risiko perilaku kekerasan dan juga pasien-pasien dengan perilaku kekerasan aktif. Jadi keduanya itu diberikan TAK yang tepatnya itu adalah TAK stimulasi persepsi, sahabat Upscape. Di mana di TAK stimulasi persepsi ini ada 5 sesi. Sesi yang pertama berkaitan dengan mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Yang kedua, tentang mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik. Yang ketiga, mencegah perilaku kekerasan dengan sosial. Yang keempat, mencegah perilaku kekerasan dengan spiritual. Yang kelima, itu dengan patuh minum obat. Ya, ini adalah kelima sesi dari TAK stimulasi persepsi. Nah, sekarang bagaimana dengan opsi jawaban yang lain? Seperti yang opsi TAK sosialisasi, sahabat Upscape, itu tepat digunakan jikalau pasien dengan masalah isolasi sosial. Kalau TAK orientasi realita, itu ditujukan untuk pasien dengan masalah waham. Kalau TAK stimulasi sensori, itu ditujukan untuk pasien dengan masalah harga diri rendah, isolasi sosial, atau pasien yang menarik diri disertai dengan kurangnya komunikasi verbal, yaitu untuk yang stimulasi sensori. Kalau TAK stimulasi persepsi harga diri rendah, itu ditujukan untuk pasien dengan masalah harga diri rendah. Jadi jawabannya, sahabat Upscape sekalian, untuk pembahasan soal kita yang ketujuh itu adalah stimulasi persepsi. Ya, stimulasi persepsi aja, tanpa harga diri rendah. Opsi B jawabannya, sahabat Upscape sekalian. Sekarang kita masuk pada soal yang ke-8. Nah, ternyata dari pengalaman pengguna kita yang udah ujian beberapa hari ini, salah satu soal yang juga keluar di TKB itu adalah tentang teknik pembukaan jalan nafas. Nah, jadi sahabat Upscape bisa lihat nih dan bisa gali-gali di soal ke-8 ini, apa-apa aja teknik pembukaan dan teknik pembebasan jalan nafas, apakah mereka sama, dan bagaimana indikasi dari masing-masing teknik tersebut. Nah, mari kita masuk pada soal yang ke-8. Di soal yang ke-8 ini, sahabat Upscape, bunyinya adalah seorang perempuan masuk IGD karena kecelakaan. Hasil pengkajiannya, GCS 9, pasien mengorok, keluar darah dari hidung dan mulut, retraksi dinding dada positif. Tampak memar di leher dan fraktur ekstremitas atas. Kira-kira apakah tindakan pembukaan jalan nafas yang tepat dilakukan? Apakah A, teknik head tilt chin lift? Apakah B, buka jalan nafas dengan NPA? Atau C, teknik oropharyngeal airway atau gudel ya, atau OPA juga namanya? Atau yang opsi D, teknik finger sweep? Atau yang E, teknik jaw thrust? Kira-kira apa nih, sahabat Upscape, jawabannya? Oke, rasa saya sebagian besar sahabat Upscape udah paham lah ya ini ya, terutama yang dinas di IGD ya. Jadi teknik pembukaan jalan nafas yang tepatnya itu untuk soal yang ke-8 itu adalah teknik jaw thrust, sahabat Upscape sekalian. Kenapa jaw thrust? Karena pada kasus kita temukan ya, pasien pos kecelakaan, perdarahan di mulut dan hidung. Dan ini data yang terpenting yang menandakan pasien itu berpotensi atau mengalami cedera cervicalis. Itu dilihat adalah tampak adanya memar pada leher. Ya, ini adalah kecurigaan atau faktor. Kenapa? Jawabannya adalah jaw thrust. Karena kondisi ini, sahabat Upscape sekalian ya, tampak memar pada leher ini merupakan tanda dari adanya cedera cervicalis, sahabat Upscape sekalian ya. Karena adanya permasalahan cedera atau fraktur cervicalis ini, itulah yang menjadi indikasi kenapa teknik pembukaan jalan nafasnya itu adalah sebagai jaw thrust, sahabat Upscape.
Jadi jauh trust itu adalah suatu tindakan pembukaan jalan nafas dengan mendorong rahang dilakukan dengan cara memegang sudut rahang atau yang disebut juga dengan angulus mandibula dan mendorong rahang bawah ke depan, ya. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang dicurigai mengalami fraktur servikal. Dan itu tadi ya, adanya data tampak memar pada leher itu merupakan data yang patut dicurigai adanya cedera servikal, sahabat Upscape sekalian, ya. Jadi itu adalah dasar kenapa jawabannya jauh trust. Nah, kita bahas lagi sedikit teknik-teknik pembukaan jalan nafas yang lain, sahabat Upscape. Teknik head, tail, and chin lift itu merupakan tindakan mengangkat dagu dan menengadahkan kepala. Tindakan ini biasanya dilakukan pada pasien yang tidak sadarkan diri, namun tidak dicurigai adanya cedera cervicalis, ya. Jadi kalau pasiennya nggak dicurigai adanya cedera cervicalis, maka head, tail, and chin lift lah dilakukan tindakannya. Terus kemudian ada lagi teknik nasopharyngeal airway. Teknik nasopharyngeal airway atau NPA itu dia bukan teknik pembukaan jalan nafas, tapi dia pembebasan jalan nafas yang mana dilakukan dengan cara menyisipkan alat pada salah satu lubang hidung dan dilewatkan dengan hati-hati ke orofaring posterior. Ya, NPA ini digunakan untuk menjaga lidah agar tidak menyumbat jalan nafas pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran tetapi masih memiliki refleks gag. Ya. Terus kemudian ada lagi teknik oropharyngeal airway atau OPA. Ini juga merupakan teknik pembebasan jalan nafas, ya, membebaskan sumbatan jalan nafas dengan menyisipkan alat ke dalam mulut, tepatnya itu adalah di balik lidah dengan cara menahan lidah pasien agar tidak menyumbat jalan nafas. Ya, jadi ini menahan lidah pasien agar nggak menyumbat jalan nafas. Itu dia oropharyngeal atau disebut juga dengan OPA atau sering juga disebut dengan Gudel, ya. Terus kemudian ada lagi teknik finger sweep, sahabat Upscape sekalian, yang mana ini merupakan sebuah tindakan untuk menyapukan jari ke dalam mulut pasien, di mana tindakan ini biasanya dilakukan jikalau ada benda yang menyumbat saluran pernafasan dan bisa terlihat, ya. Itu adalah teknik finger sweep. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal yang ke-8 itu adalah opsi E, teknik jauh trust. Demikian sahabat Upscape sekalian. Sekarang kita masuk pada soal yang ke-9 dan kali ini berkaitan dengan fase komunikasi terapeutik. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dan mayoritas itu menyampaikan fase komunikasi keluar. Nah, ini salah satu bentuk soalnya nih sahabat Upscape. Seorang perawat sedang memberikan intervensi individu pada salah seorang pasien jiwa dengan masalah perilaku kekerasan. Setelah perkenalan, perawat mengatakan, nah, salah satu cara untuk mengontrol perasaan marah yang ibu rasakan adalah dengan cara latihan pukul bantal dan kasur. Apakah fase komunikasi terapeutik yang diterapkan oleh perawat? Apakah A, fase prainteraksi, B, orientasi, C, fase terminasi, D, fase komunikasi, atau E, fase kerja? Kira-kira apa nih sahabat Upscape? Ini soalnya gampang banget sih. Rasanya semua sahabat Upscape ini bisa menjawab dengan mudah. Jawaban yang tepat benar sekali opsi E, sahabat Upscape sekalian, fase kerja. Ya, ini udah gampang sekali analisisnya ya. Karena dijelaskan di sini perawat mengatakan salah satu cara untuk mengontrol perasaan marah yang ibu rasakan itu adalah dengan cara pukul bantal dan kasur. Ini merujuk pada fase kerja sahabat Upscape pastinya ya. Dan Emil ingin jelaskan sedikit sahabat Upscape sekalian bahwa fase komunikasi terapeutik itu ada 4 ya. Dimulai dengan fase prainteraksi, fase orientasi, dan juga yang ketiga fase kerja, dan yang keempat adalah fase terminasi. Ya, dari data tadi itu mengarah pada fase kerja. Dan fase kerja itu merupakan sebuah tahap di mana pasien memulai kegiatan dan tugas perawat pada saat itu adalah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Ya, jadi di sana nampak ya bunyi datanya ini merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan oleh perawat. Ya, maka ini masuk fase kerja. Nah, kalau fase prainteraksi tadi itu tidak tepat karena prainteraksi itu dimulai sebelum kontak dengan pasien. Jadi ini seperti kontrak waktu atau kontrak gitu dengan pasien sahabat Upscape sekalian di fase prainteraksi. Kalau fase orientasi ini adalah fase yang dilakukan oleh perawat saat pertama kali bertemu dengan pasien
Dan ini biasanya dilakukan dimulai dengan tahap perkenalan, sahabat subscribe sekalian ya. Tahap perkenalan dilanjutkan dengan nanya kabar, ya, menanyakan kabar pasien dan memberikan reinforcement positif ya terhadap pasien. Itu biasanya dilakukan di fase orientasi. Kalau fase terminasi jelas ya, ini adalah akhir dari pertemuan ya. Kalau di kasus tadi kan kita nggak melihat tuh fase akhir dari pertemuan ya. Kalau yang opsi E itu jelas pengganggu aja. Di opsi jawaban ya, itu juga karena fase komunikasi tentunya bukan merupakan fase yang ada dalam komunikasi terapeutik ya. Jadi fase komunikasi terapeutik itu ada 4, pra-interaksi, terus kemudian orientasi, kerja, dan terminasi. Baik sahabat subscribe semua, sekarang masuk ke soal ke-10. Dan ini adalah soal yang paling dicari-cari nih sahabat subscribe oleh banyak pengguna kita. Kasih soal dong kak, bahas mengenai IWS atau Early Warning Score. Gimana bentuk soalnya? Dan kita berhasil menemukan bentuk soalnya nih sahabat subscribe. Jadi di soal ke-10 ini dijelaskan, seorang pasien dirawat di rumah sakit dan hasil pengkajiannya itu adalah pasien kompos mentis, suhu tubuhnya 37,5, tekanan darah 100/50, nadinya 60 kali per menit, respiratory rate-nya 10 kali per menit, SaO2-nya 94%, dan pertanyaannya berapakah skor IWS pasien? Ya. Dan juga selain ini, sahabat subscribe sekalian ya, dari informasi yang kita dapatkan juga, ada soal yang menanyakan tentang IWS itu singkatan dari apa? Ya. Jadi sahabat subscribe, Yomil akan jelaskan nanti ya setelah ini di pembahasan. Ya, jadi IWS itu sahabat subscribe sekalian kita kenal dengan Early Warning Score. Ya, jadi kalau ditanya IWS itu singkatan dari apa, jawabannya adalah Early Warning Score. Ya, yang mana ini merupakan salah satu penilaian yang dilakukan terhadap pasien untuk menentukan status atau kondisi kritisnya pasien. Ya. Yang mana dari penilaian itu nantinya itu akan dilanjutkan dengan apa intervensi yang akan dilakukan oleh perawat ya. Jadi akan ada pengelompokan masing-masing skor sahabat subscribe sekalian. Dan untuk pengelompokan masing-masing skor ini itu referensi menyampaikan beda-beda sahabat subscribe sekalian ya. Ada yang bilang 4 kategori dan ada yang bilang 3 kategori. Yang 4 kategori itu apa? Pertama kategori rendah atau low. Yang kemudian yang kedua ada kategori low medium, ada yang kategori ketiga itu adalah kategori medium atau kategori sedang, ada yang keempat itu adalah kategori high atau kategori tinggi. Jadi yang 4 itu ada low mediumnya. Sedangkan yang 3 itu cuma low, medium, dan high ya, rendah, sedang, dan tinggi. Ya, jadi banyak sekali apanya sahabat subscribe sekalian ya, referensi yang menyajikan tentang IWS ini. Dan banyak sekali penerapannya beda-beda sih di beberapa instansi dari yang Yomil dapatkan informasi. Nah, tapi poin pentingnya adalah sebagian besar referensi ya berkaitan dengan IWS ini itu mendukung parameter yang dinilai di IWS ini ada 6. Ya, ada 6 indikator yang dinilai di IWS ini. Apa aja yang 6 itu? Pertama, tingkat kesadaran. Kemudian yang kedua adalah status pernafasan atau jumlah frekuensi napasnya. Terus suhu tubuh, saturasi oksigen, terus kemudian jumlah denyut nadi, dan tekanan darah sistolik. Cuma tekanan darah sistolik. Dan masing-masingnya itu, sahabat subscribe sekalian, di IWS ini, itu ada rentangnya. Ada rentang 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Nah, jadi yang tertinggi itu skornya 3, dan yang paling rendah itu 0. Dan semakin tinggi nilai skornya, itu menandakan kondisi pasien semakin kritis atau semakin abnormal, sahabat subscribe sekalian. Ya. Nah, kenapa letak 0 di tengah? Karena jelas ya, abnormal itu berada bisa lebih dari normal dan bisa kurang dari normal. Makanya normal berada letaknya di tengah-tengah. Jadi semakin rendah biasanya semakin abnormal dan semakin tinggi biasanya juga semakin abnormal, sahabat subscribe. Begitu logikanya ya. Nah, jadi yang poin penting Yomil di sini, sahabat subscribe harus paham apa-apa aja parameter yang dinilai di IWS tersebut dan berapa skor-skornya. Ya, dan berapa pengelompokan skor-skornya. Karena di soal yang ke-10 ini, yang ditanyakan adalah berapakah skor IWS dari data pengkajian yang ada pada kasus. Dan sekarang kita interpretasikan satu persatu. Mulai dari tingkat kesadaran. Di sini disampaikan tingkat kesadaran pasien kompos mentis. Kalau pasien kompos mentis ya,
itu dia masuk ke kategori status kesadarannya itu alert ya. Jadi dia sadar penuh, dan kalau sadar penuh skornya itu adalah 0 ya. Jadi untuk tingkat kesadaran skornya 0. Terus kemudian suhu tubuhnya 37,5 ya. Suhu 37,5 masih masuk dalam kategori 0 karena rentang 0-nya itu adalah dari suhu tubuh 36,1 sampai suhu tubuh 38. Ini 37,5 masih masuk ke skor 0 ya. Terus lanjut sahabat upscape sekalian ya, tekanan darahnya itu 100/50. Yang diambil yang sistolik aja, 100. Kalau tekanan darahnya 100, maka itu masuk kategori skor 1 sahabat upscape sekalian. Ya, jadi dari tekanan darah sistolik nilainya 1. Kalau jumlah nadi 60 kali per menit, kalau berdasarkan referensi ini, 60 kali per menit itu masih masuk kategori 0 sahabat upscape. Ya. Terus kemudian jumlah pernafasan 10 kali per menit ya, itu masuk kategori 1, dan SaO2 94% juga masuk kategori 1. Nah, setelah kita dapat nilai dari 6 parameter tadi, maka kita jumlahkan sahabat upscape. Dari kasus soal tadi, itu jumlahnya adalah 3 sahabat upscape sekalian ya. Jadi jawabannya bisa kita simpulkan untuk soal yang ke-10 ini adalah 3. Ya, poin Yomil di soal yang ke-10 ini, sahabat upscape harus tahu IWS itu singkatannya apa, terus kemudian apa-apa aja indikator yang diperiksa atau yang dinilai di IWS tersebut, dan apa-apa aja pengelompokan interpretasi hasilnya nanti. Demikian ya sahabat upscape ya. Dan kalau sahabat upscape ingin tahu lebih banyak mengenai IWS, ikuti program bimbel kita aja nih sahabat upscape. Jadi yang kita bahas hari ini itu dibahas sangat-sangat detail di program bimbel kita. Ya, program bimbel yang kita siapkan untuk sahabat upscape sekalian yang ujian di tahap 2. Ya, ujian di tahap 2 yang programnya akan kita mulai 4 hari lagi nih. Tanggal 21 November kita mulai bimbelnya. Jadi, jangan sampai kehabisan kuota, sahabat upscape sekalian. Segera daftar sekarang ya. Sahabat upscape bisa daftar ke kontak person yang ada di deskripsi video ini. Demikian ya, sahabat upscape sekalian. 10 soal yang Yaumil bahas hari ini. Closing ya. Oke, sahabat upscape semua, 10 soal sudah kembali Yaumil bahas pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih banyak telah menonton sampai habis. Ketik di kolom komentar harapan sahabat upscape soal-soal apa yang mau kita bahas. Yaumil akan baca komentar dan Yaumil akan bahas nantinya ya. Jadi komen-komen sahabat upscape itu akan Yaumil baca dan akan Yaumil bahas di video berikutnya. Tunggu ya sahabat upscape video-video kita berikutnya yang pastinya sangat informatif dan sangat mendukung persiapan sahabat upscape untuk menjadi ASN perawat di tahun ini. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih banyak dan selamat pagi sahabat upscape semua. Lumayan lama dibanding sebelumnya kan? Tom Raja stay udah sampai 2 lewat.